Halo teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan membahas tentang titik stasioner. Kita akan menyelesaikan soal yang sama seperti soal sebelumnya. Ada dua grafik di sini, sama-sama menentukan titik stasioner dan jenisnya, tapi di sini menggunakan uji turunan kedua. Kita selesaikan dulu soal yang pertama. Untuk grafik Y sama dengan X-1 dikali X plus 2 dipangkatkan 2. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, seperti tadi, tentukan turunan pertama dari grafiknya. Sebelumnya kita sudah mencari turunan pertama, yaitu kita dapat turunan pertamanya adalah X plus 2 dikali 3X. Setelah kita dapat turunan pertamanya, kita cari titik stasionernya. Titik stasioner berarti difaktorkan, ini sudah bentuk pemfaktorannya. Kita dapat X-nya sama dengan min 2 dan X sama dengan 0. 0 ini dari 3X ya. Kalau misalnya bingung, 3X sama dengan 0, X sama dengan 0 bagi 3, 0. Kita dapat 2 titik stasioner. Setelah dapat 2 titik stasioner, kita nggak perlu bikin garis bilangan, tapi kita langsung cari turunan keduanya. Untuk cari turunan kedua, kita menggunakan turunan pertama. Turunan pertamanya kita kalikan aja dulu nggak apa-apa, jadi 3X kuadrat plus 6X. Supaya lebih gampang cari turunan kedua. Nggak usah pakai U kali V lagi. Turunannya adalah 6X plus 6. Titik stasioner tadi udah dapet, turunan kedua udah. Langkah keempat, substitusi ke turunan kedua. Yang disubstitusi adalah kedua titik stasioner. Koordinat X dari titik stasionernya ini kita masukin nih ke turunan kedua ini. Yang pertama untuk X sama dengan min 2. Kalau disubstitusi jadi 6 dikali min 2 tambah 6. Hasilnya sama dengan min 6. Kalau kita substitusi titik koordinat X yang kedua, yaitu X sama dengan 0, maka menjadi 6 kali 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kesimpulannya kita bisa lihat dari sini. Kalau hasilnya itu positif, maka titik tersebut adalah titik balik minimum. Berarti ini kan positif nih. Maka dia jenisnya titik balik minimum. Sedangkan kalau negatif disebut titik balik maksimum. Ini kan bilangan negatif, maka jenisnya adalah titik balik maksimum. Sudah tahu jenis titik baliknya atau titik stasionernya, maka kalau mencari titik, jangan lupa X harus ada pasangannya yaitu koordinat Y. Untuk X sama dengan min 2, cari dulu Y-nya. Kalau ini caranya seperti tadi, substitusikan X sama dengan min 2 ke dalam fungsi grafiknya, jangan turunannya. Ini adalah fungsi grafiknya, kalau kita substitusi dapat Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk X sama dengan 0, substitusi lagi ke grafik, kita dapat Y-nya sama dengan min 4. Sehingga koordinat titik balik maksimumnya adalah min 2,0 dan titik balik minimumnya adalah 0, min 4. Jawabannya kalau kita lihat penyelesaian yang pertama tadi dengan uji turunan pertama, itu pasti akan sama, cuma caranya agak beda di sini, nggak perlu buat garis bilangan. Kalau mau kita cocokkan dengan gambar kurvanya, kita bisa lihat di sini. Titik balik maksimum ada di min 2,0. Di gambar titik balik maksimumnya di sini nih. Benar, X-nya min 2 dan Y-nya 0. Dan titik balik minimumnya 0, min 4 ada di sini di bawah. X-nya 0 dan Y-nya min 4. Berikutnya kita ke soal yang B. Kita cari titik stasionernya juga, tapi dengan uji turunan kedua. Cari turunan pertamanya dulu. Di soal sebelumnya kita udah dapat turunan pertamanya adalah 3 dikali X min 2 dipangkatkan 2. Maka dari sini kita dapat titik stasionernya, koordinat X-nya adalah 2. Selanjutnya, ke langkah ketiga, cari turunan kedua. Karena di sini ada X min 2 dipangkatkan 2, maka pangkat ini maju lagi ke depan. Jadi 3 dikali 2 dikali
pangkatnya dikurangin 1 dulu, jadi pangkat 1. Dan turunan yang di dalam, turunannya X min 2 adalah 1. Kalau kita hitung jadi 3 kali 2 kali 1, 6 dikali X min 2. Selanjutnya setelah dapat turunan kedua, seperti tadi, kita substitusi ke turunan kedua. Yang disubstitusi adalah titik koordinat X-nya. 6 dikali X-nya diganti jadi titik koordinat X untuk stasionernya sama dengan 0. Jika hasilnya 0, maka titik tersebut adalah titik belok. Untuk koordinatnya 2, koordinat Y-nya cari dulu. Substitusi ke sini, ke kurvanya. Dapat Y-nya 0 juga. Jadi untuk grafik kedua, titik stasionernya jenisnya titik belok dan koordinatnya adalah 2,0. Kita cek lagi pada grafik, benar nggak sih ini titik stasionernya titik belok? Nah, grafiknya di sini yang biru. Di sini sebelum X sama dengan 2, itu grafiknya fungsinya naik. Kemudian setelah titik 2 di sini, naik lagi. Jadi kalau naik-naik, maka titik 2,0 di sini adalah titik belok. Jadi sesuai gambar dengan perhitungan yang kita cari ini. Dengan perhitungan pertama, menggunakan uji turunan pertama, itu juga sama jawabannya. Titik belok dan koordinatnya 2,0. Jadi kalian bisa pilih mau mencari titik stasioner dengan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Satu lagi, selain titik stasioner, biasanya yang ditanyakan adalah nilai stasioner. Kalau nyari titik stasioner itu kan koordinat 2,0. Ada X, ada Y. Nah, kalau nilai stasioner itu hanya Y-nya aja. Jadi kalau di sini ditanya nilai stasionernya berapa? Nilai stasionernya adalah 0. Karena koordinat Y untuk si titik beloknya adalah 0. Gitu. Kalau titik X dan Y, kalau nilai stasioner itu hanya Y-nya saja. Selamat belajar ya.